Baik, agar kita bisa lebih memahami tentang mental disorder tadi yang sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya, kita coba untuk belajar dari studi kasus ya. Ini dari ruang praktik saya, ada seorang mahasiswi yang datang kepada saya sekitar usia 23 tahun. Dia di semester 9 kuliahnya, mengeluhkan kuliahnya tidak kunjung selesai. Dan lebih dari itu, yang paling dia keluhkan adalah kondisi dirinya, yaitu dia merasakan mudah merasa cemas dan sangat khawatir tentang sesuatu setiap kali dia ingin berkonsultasi dengan pembimbing skripsinya. Yang dia keluhkan adalah dia sering merasa sesak nafas, dada berdebar, keringat dingin. Dia sangat terganggu hingga merasakan seperti akan mati ya ketika ada serangan seperti itu. Dan seringkali itu muncul manakala dia berencana untuk bertemu dengan pembimbing skripsinya. Keluhan-keluhan yang lain coba saya gali, saya dapatkan dia sering mengalami kesulitan tidur ya, tidur sampai larut malam, tidur mungkin juga bahkan kadangkala dia banyak tidurnya, kemudian semangat yang menurun, dan pernah merasakan sampai rasa kesedihan yang berlarut-larut ya, semangatnya tidak ada, juga merasa lemes, mau mengerjakan apa saja malas, kadangkala sampai dia tidak ingin bertemu dengan siapapun, dan emosinya juga semakin meningkat ya, suka sekali makan ya. Dari kasus ini kita mendapatkan ada beberapa gejala-gejala kecemasan ya. Tadi dia ada kekhawatiran bertemu dengan dosennya. Tadi belum saya jelaskan apa yang dia pikirkan. Dia khawatir dia khawatir mengganggu dosennya. Dia khawatir tidak sopan, dia khawatir apa yang dilakukannya tidak tepat. Namun dia juga ada rasa bersalah kepada keluarganya. Dia merasa tidak berguna karena kuliahnya tidak kunjung selesai, ibunya sering memarahi dia. Jadi semakin membuat dia sangat terpuruk, sehingga muncullah gejala-gejala depresi, yaitu mengurung. Dia merasa murung hingga sampai lebih dari 1 bulan mungkin ya. Kemudian merasa tidak bersemangat, merasa pesimis, mengganggu selera makannya, mengganggu tidurnya, dan juga mengganggu fokusnya, sehingga dia tidak mampu melakukan rencana dengan baik ya, membuat rencana dengan baik ke depan. Dan gejala kecemasan yang juga cukup mengganggunya adalah munculnya sesak dan berdebar setiap kali dia akan bertemu dengan dosennya. Di sini ada gejala kecemasan dan juga ada depresi. Memang pada beberapa kasus itu ada campuran antara gangguan cemas dan depresi ya. Jika dua-duanya tidak menonjol, itu bisa terjadi gangguan ini ya. Ini pada pasien ini saya ingin mencontohkan bahwasanya gejala depresinya jelas ada ya, dan cukup menonjol. Dan dia awalnya mungkin gejala cemas ya, gejala cemas di awalnya, namun gejala cemas itu juga menetap. Nah, dan bagusnya mungkin dia tidak berhenti pada self diagnosisnya ya, self diagnosis terhadap dirinya sendiri. Dia segera datang berkonsultasi walaupun keluarganya pada saat itu tidak tahu kalau dia mendatangi psikiater untuk mencari pengobatan. Dan alhamdulillah dalam waktu 6 bulan ya, skripsinya selesai, dan saat ini dia sudah menunggu untuk diwisuda. Jadi ini salah satu contoh ketika kita bahwasanya gangguan mental itu bisa diobati, dan seperti gangguan yang lainnya, gangguan mental tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena jika masih mahasiswa ini tidak berkonsultasi, mungkin dia masih saja berkutat, dan gangguan depresinya bisa jadi menjadi depresi yang lebih berat lagi dan bisa sampai ke psikotik, mungkin begitu ya.
Oke, terima kasih. Memendam masalah itu sendiri, kesembuhannya akan semakin bagus. Lebih kita bisa mengenal rasanya dia tidak sendirian.